Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru, mari kita menyambut kurikulum merdeka ini dengan antusias yang luar biasa terkait dengan beberapa aktivitas yang harus kita jalani. Untuk kesempatan ini saya akan berbagi terkait dengan aplikasi Merdeka Mengajar. Aplikasi tersebut bisa diakses di HP ataupun di laptop. Ya, silakan menuliskan Merdeka Mengajar. Selanjutnya akan tampak tampilan semacam ini. Kembangkan diri untuk menginspirasi dan mengajar lebih baik. Platform Merdeka Mengajar dipersembahkan untuk mempermudah guru mengajar sesuai kemampuan murid, menyediakan pelatihan untuk tingkatkan kompetensi, serta berkarya untuk menginspirasi rekan sejawat. Nah, apa saja isinya? Isinya itu ada asesmen murid, ada perangkat ajar, ada pelatihan mandiri, ada bukti karya. Nah, untuk kesempatan ini saya akan fokus terkait dengan perangkat ajar, karena untuk kegiatan tahun pelajaran baru ini Bapak Ibu Guru perlu mempersiapkan perangkat mengajar agar kegiatan pembelajaran berlangsung dengan baik. Mari kita melihat sesuai dengan mata pelajaran. Misalnya saya ambil di sini adalah bahasa Indonesia, ya. Silakan klik terapkan. Kemudian pilihlah fase kelas. Fase kelas ini untuk kelas 1 dan 2 fase A, untuk kelas 3 dan 4 fase B, untuk kelas 5 sampai 6 fase C, untuk kelas 7 sampai 9 fase D, kelas 10 fase E, dan kelas 11-12 fase F. Saya pilih fase D karena saya sebagai guru SMP. Ini saya terapkan. Maka saya ada alternatif pilihan di situ untuk kelas 7, yaitu bisa saya buka ataupun download buku murid Bahasa Indonesia bab 1, dilengkapi dengan misalnya untuk modul ajar atau RPP kelas 7 untuk menulis. Mari kita lihat ya, untuk ini buku murid ini ada fitur untuk mengunduh buku. Misalnya saya unduh buku. Maka akan tampak tampilan semacam ini. Ini adalah buku yang direferensi untuk bab 1 Bahasa Indonesia kelas 7, ya. Ini kita mudah untuk mengaksesnya. Kita bisa mendownload ataupun hanya sekedar membaca. Disilahkan, itu bergantung aktivitas apa yang akan Bapak Ibu referensi. Ini bisa kita unduh, ya. Bisa kita save, maka akan muncul di sini. Kita cek apakah sudah masuk unduhan kita. Ya, sudah masuk ini buku murid Bahasa Indonesia, ya. Selanjutnya adalah mari kita lihat untuk yang lain. Selain dari unduh buku ini, kita bisa melihat terkait dengan modul ajar. Kita akan lihat bagaimanakah modul ajarnya, ya. Di situ ada capaian dan tujuan, elemen capaian, tujuan pembelajaran. Kita bisa membaca selengkapnya. Juga kita bisa melihat dokumen ATP, alur tujuan pembelajarannya apakah sudah tersedia atau belum. Nah, ini alurnya masih belum tersedia. Ketika alur belum tersedia, Bapak Ibu disilakan untuk
berinovasi, kreatif untuk membuat alur tujuan pembelajaran diri. Profil pelajar Pancasila. Ya, ini. Kita lihat di sini yang untuk fase D ini profilnya ada beberapa, ini ada 6, bisa dipilih yang mana yang akan digunakan. Ketika Bapak Ibu kesulitan untuk mengenali kurikulum Merdeka ini, Bapak Ibu tadi sudah bisa klik tentang panduan, ya, panduan pembelajaran terkait dengan kurikulum Merdeka. Ketika ingin tahu capaian, maka capaian pembelajaran bisa dilihat di sini. Untuk misalnya ada SMK, SMA, JP umum. Ketika tidak tersedia, maka silakan Bapak Ibu kembali ke halaman awal, ya. Ke halaman awal, misalnya di sini ada tanya jawab kurikulum. Bapak Ibu bisa juga melihat buku sakunya. Apa yang ditanyakan di situ, karena ini adalah hal yang baru, tentu Bapak Ibu ingin tahu lebih dalam terkait dengan kurikulum Merdeka. Di sini beberapa pertanyaan diantaranya, apa yang dimaksud dengan dimensi profil pelajar Pancasila, bagaimana implementasi proyek profil pelajar Pancasila di satuan pendidikan, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, banyak sekali manfaat untuk aplikasi ini dan tentu akan memberikan dampak positif, yaitu memberikan berbagai materi sekitar perangkat pembelajaran dengan menggunakan kurikulum Merdeka. Selanjutnya Bapak Ibu, selain ini kita juga bisa melihat panduan guru yang lain untuk bab selanjutnya, yaitu buku panduan guru. Buku panduan guru sudah disediakan, buku siswa juga disediakan, modul ajar RPP juga disediakan. Nah, Bapak Ibu tinggal memanfaatkan platform ini untuk memperlancar kegiatan Bapak Ibu. Tentunya Bapak Ibu diminta untuk kreatif, kritis, dan memberikan inovasi terkait dengan kegiatan pembelajaran Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ini yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana modul ajar atau RPP-nya. Yaitu saya ambil contoh di sini terkait dengan surat pribadi dan surat dinas. Nah, ini terkait dengan perangkat ajar, ya. Bisa dibaca capaian dan tujuannya. Selanjutnya adalah saya akan melihat bagaimana daftar pertemuan, ya. Pertemuan yang pertama, misalnya ini disampaikan ada RPP-nya Bapak Ibu. RPP terkait dengan kegiatan pembelajaran yang pertama ada pendahuluan. Di situ tampak aktivitas guru menyampaikan salam kepada peserta didik. Guru dan peserta didik berdoa, selanjutnya guru mengecek kehadiran, selanjutnya guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Dilanjutkan dengan kegiatan inti semacam ini, ya. Selanjutnya diakhiri dengan penutup. Intinya ada 3 bagian kegiatan. Nah, ketika ada pertanyaan, apakah diperbolehkan kegiatan inti ini sesuai dengan kreativitas Bapak Ibu? Nah, itu diperkenankan. Bapak Ibu tidak harus sesuai dengan apa yang ada dalam rujukan RPP ataupun kegiatan pembelajaran yang ada dalam fitur Merdeka Mengajar ini, Bapak Ibu. Selanjutnya, saya mencoba melihat adakah di sini LKPD-nya, ya. Kalau ada LKPD, tentu kita akan lebih memahami, ya, terkait dengan tugas-tugas apa
yang bisa dikerjakan oleh siswa. Ya, ini RPP. Selanjutnya lihat detail. Nah, ini LKPD ada di detail tadi ya. Kita lihat LKPD-nya bagaimana. Nah, ini Bapak Ibu, asesmen formatif kegiatan 1. Nama kelompok, kelas, semester, nama sekolah, materinya. Dan ini sudah jelas dan sudah rinci apa yang akan dicapai terhadap aktivitas kegiatan pembelajaran peserta didik. Nih, disertai dengan rubriknya. Nah, Bapak Ibu, inilah kemudahan-kemudahan yang diberikan dengan aplikasi Merdeka Mengajar ini. Tentunya ini bukan hal yang harus dan sesuai dengan format ini. Bapak Ibu bisa mengembangkan dan bebas untuk berkreasi, berinovasi, berkolaborasi dengan teman sejawat untuk menghadirkan kegiatan pembelajaran yang memerdekakan peserta didik. Jadikanlah Bapak Ibu sebagai seorang petani-petani yang siap menabur benih sesuai dengan karakteristik benih tersebut dan sesiap menuai benih-benih yang sudah ditabur tersebut dengan keunggulan masing-masing. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.